masuk. Nah ini dulu rumah residen ini. Rumah residen Inggris. Ya. Ini rumah dinas gubernur. Rumah dinas gubernur. Dinas gubernur. Ya. Kita juga sama sih. Luas ini berapa Gubernuran hektar nih? Ya. Luas banget. Ini dulu ada Tugu. Bengkulu ini kan rawan gempa. Iya, iya. Biasanya jadi kayak gitu tuh enggak? Oh, dulunya Dulunya Tugu. Pak. Tugu asli zaman dulu berarti. Ini masih ada rusa-rusanya juga. Nah biasanya sore-sore ini rame ibu-ibu muda bawa anaknya, nyuapin anaknya sambil nyuapin rusa. Rame nih biasanya nih, makanya nih jualan-jualan nih untuk ngasih makan rusa. Jadi ngomong anak ngasih makan anak itu sambil lihat rusa. Dan nggak dilarang ya. Nggak dilarang. Tabut apa? Tabut itu Pak dirayakan di hari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Itu memperingati wafatnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad yang mati di padang Karbala. Nah, itu. Jadi itu dibawa oleh orang-orang India ya, waktu itu, orang-orang Punjab. Nah, ini kantor pos lama. Oh, ini kantor pos lama. Pos lama nih. Nah, titik nolnya Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu di sini nih. Titik nolnya. Ini titik nolnya. Oh, nih. ini titik nol. Titik nol. Tugu Thomas Park. Thomas Park ya namanya, berarti ini titik nol Kota Bengkulu. Thomas Park Pasar. ini kalau malam tuh rame ya jualan tuh. Nasi goreng, mie goreng, sate padang, mie pangsit. Kuliner lah ya. Kuliner. Kuliner Tuh bentengnya tuh. Bengkulu di dekat Tugu nol berarti. Saya kurang begitu suka motor. Anaknya Sampurna. Ya, saya elemen. Ini gerbang Kampung Cina berarti. Ada Ini Fort Marlborough. 1714 sampai 1741. Bukan Marlboro yang jelang bukan. buka ya. Iya, grip. Mirip merek Marlboro. Oh, Ini ada singkatnya. disiapin tuh sama petugas. Kalau kayak pesawat. Nggak pakai pesawat. Sip. Oh, boleh. Berada di Port Marlborough, the historical heritage of the British colonization in Bengkulu ya. Nah, ini tahunnya 1714 sampai 1741. Ini bentengnya, kita lihat dari sini. Ini gerbang bentengnya. Dan di dekat parkir ada pohon ketapang yang mungkin sudah lebih dari 100 tahun ya. Ketapang. Assalamualaikum Pak. Ya, Pak. Kita masuk ke gerbang bentengnya. Sini sebagai gubernur, 3 tahun kemudian dia diangkat sebagai residen mewakili perusahaan perdagangan yang berada di Bengkulu. Saya dari sini Desember 17/17/05 usia 44 tahun meninggal 1705. Meninggal karena penyakit malaria. malaria, kolera, iklim cuaca yang tidak sesuai dengan tubuh. AIDS di sini. Jadi kalau di sini dia memegang perusahaan perdagangan, di situ ada dari pedagang yang diutus dari Singapura juga, tapi dari negara London. Joshua Son of Commercial, London Merchant, dia diutus dari Saint George di tahun 1909 datang ke sini. Residen ataupun dari salah satu ajudan juga yang dibunuh secara dipenggal kepalanya oleh masyarakat Bengkulu karena melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Mereka dijuluki bertangan besi. Salah, saya bukan malaria. Hamilton tadi tuh yang tubuhnya di situ tuh. Tubuhnya sana. Oh, Robert Hamilton. Thomas Park tadi tuh tubuhnya tuh. Ya, Thomas Park itu jabatannya sebagai residen. Yang mati dibunuh tuh Thomas Park. Siap. Ya kan? Ajudannya Charles Murray ini meninggal karena imbas dari perbuatan Thomas Parr, termasuk dari Robert Hamilton. Kalau kita lihat selisihnya sangat jauh berbeda.
Dia seorang tentara, apabila dia patroli di luar benteng, dia suka melecuti yang menandunya, meludahi, menelanjangi, dijemur, diberi minum air kotor, bari yang mereka ketemu, termasuk pun Thomas Park. Dia memperkenalkan kopi Afrika karena ada tujuan maksud tertentu, karena dia ingin mengembalikan dana kas Inggris yang dipakai Joseph Collet 1712 sampai 1741 masa untuk upah para pekerja pembangunan benteng ini. Tapi ternyata di saat tanam kopi yang dihasilkan, kopi tidak sampai ke negara Eropa. Mereka barter dengan Lampung Timur, yaitu lada. Karena lada pada saat itu satu karungnya bersama menyewa apartemen mewah selama 2 tahun di negara London Tenggara. Bangunannya 2,9 hektar. Ini yang terbesarnya. Siap. Yang di Asia itu benteng St. George. St. George. Ya, Itu karena yang di di India Timur. India Timur. Karena awal pertama William Churchill menjajah Amerika Latin. New York dijajah Prancis, barter. Inggris pindah ke India Timur. Akhirnya mereka datang ke Baton di tahun 1601. Itu masa pimpinannya Francis Drake. Orang pertama yang masuk di wilayah Selat Sunda. Karena pusat perdagangan terbesar itu di Banten. POC seharusnya berada di Bengkulu. Makanya diberilah nama Bengkulu ini sebagai kata Bengkulen. Bengkulen. Dalam artian tanah patahan. Karena Bengkulu, Belanda, POC sendiri itu sering mengalami gempa. Jadi kalau ke Singapura ada tuh nama jalan Bengkulen Bengkulen Street. Bengkulen Street. Karena kenapa bisa Bengkulu tidak semakmuran, terjadi tarakat London 1825. Keren. Bengkulu, Pulau Bangka, Semenanjung Malaka. Cuma kalau tidak terjadi, ini negara Commonwealth. Oh. Sebentar Pak, ini makamnya ini berarti kuburannya. Ini Jadi kan? mereka sengaja dimakamkan di sini untuk tindakan penyelamatan jasad. Ya. Jangan sampai Karena tidak mungkin kalau mereka dimakamkan di komplek makam Inggris, takutnya masyarakat yang masih dendam, mayatnya bisa dibongkar ataupun dibuang. Iya. kayak disimpan. Iya. Maka dulu ini dijaga ketat. betul, karena di sini kan sebagai kegunaan benteng ini sendiri sebagai akomodasi pertahanan, sekalian kumpulnya rempah-rempah yang setelah mereka beli dari Bengkulu Selatan. Jadi ke meskipun Inggris di sini ngejajah gitu ya, menjajah istilahnya ya, tapi orang Bengkulu tuh nggak merasa terjajah sama sekali. Karena sebenarnya tentara Inggris aja pimpinannya aja bisa dibunuh gitu sama betul, sebenarnya dari awal pun waktu di Banten sudah dijajah. Tapi secara halus, karena kenapa? Perjanjiannya masyarakat dibikin pintar. Ya. Nah, Tapi pintarnya dibodohi. tetap dibodohin. Cuma maksudnya adalah yang ditinggalin. Nah, itu. Termasuk Belanda. Pimpinan aja bisa dibunuh. Betul, karena kenapa bisa dibunuh? Karena pimpinan mereka tersebut tidak tinggal di dalam benteng, di luar benteng, pinggiran laut. Hampir seluruh benteng ini dikelilingi dengan laut. Karena kenapa? Untuk menghindari penyakit malaria tadi. Karena tidak mungkin kan nyamuk itu hidup di malaria. Di beberapa negara Eropa, karena dia lahir di Inggris bagian selatan bernama Mabrok, dia diberi nama julukan bangsawan Mabrok. Ini gerbang. Nah, ini salah satu Iya, video masih Mas. original. Masih Jadi asli. pada saat itu Benteng pintu ini. tidak bisa terbuka seperti ini, harus tertutup Bang. Karena kenapa? Ternyata ada perbedaan upah. Di dalam benteng Mabrok mereka hanya tukang jaga, tukang masak, tukang cuci, itu dibayar $60. Di luar, di saat tanam kopi hanya dibayar $20 dan mereka pun harus bayar pajak kalau tidak mengikuti tanam kopi sebesar $90.000. $90.000. Besar itu ke Bengkulu. Setelah diundang oleh Kesultanan Aceh, akhirnya mereka menolak untuk mendirikan pusat perdagangan di sana. Mereka datang ke Bengkulu karena ada salah satu perjanjian dengan mengajak kegemilan Padang. Akhirnya mereka tidak dapat balasan dari Padang, akhirnya mereka singgah di wilayah Bengkulen. Bengkulen. Pertama mereka masuk. Kenapa Bengkulen? Biar kalau ditanya dari mana Bengkulen, senyum. Kalau Bengkulu, lucu. Makanya. Tapi hebat di Bengkulu, kalau di Betawi pun nggak ada. Jadi kayak seperti yang gini. Saya dulu pernah di Tasikmalaya tahun 97. Kami jenderal. Ini bang, Pak. Ini. Churchill. Ya. Churchill. Dia pernah menang beberapa peperangan besar di beberapa negara Eropa. Akhirnya di nama julukan bangsa bersama. Churchill itu kan yang perang dengan itu juga ya, yang perang dengan Nazi ya. Itu Pak. William Churchill, Pak. Oh itu beda ya.
Kalau nggak salah udah usul memberi beberapa meriam kepada kerajaan, akhirnya mereka bisa membangun benteng pertama yaitu Benteng Jor. Arahnya 2 kilo ke timur. Allah. Bengkulu Ini lebih lengkung. contoh rempah-rempah yang ada di Bengkulu. Ini ada pala ya, pala, cengkeh, 1940 merica, dan ini Jerman merica, menjajah negara Belanda. kayu manis. Pada saat itu Soekarno dijemput dalam rumah pengasingan dibawa ke salah satu ruangan dalam Benteng Mampo. Jepang dan kapal dua mereka menguasai Bengkulu. Mereka tidak balik lagi gitu Sampai lulus Kita lihat ini bentengnya dari dalam benteng, jadi ada jeruji besi. Ini masih original dari sejarah. Karena pada saat itu juga Soekarno tidak ada perwakilan dari masyarakat, akhirnya berpikir masyarakat Soekarno dipenjarakan, ternyata tidak. Makanya Soekarno dilarikan kota Solo. Kenapa dibikin bentuk kompas oleh Belanda? Ini menunjukkan lokasi pesisir pantai barat. Jalurnya Soekarno Braga. Buku kepalanya jauh. Karena pada saat itu Jepang tidak bisa memecahkan kopi ini, naik ke atas 42 di Pembangunan. Oke, ternyata di Bengkulu itu ada juga penambangan emas ya di masa Belanda. Di Sumatera juga pulau emas. Foto-foto tambang emas yang berada di Lubang Taden Muara Aman. Oh, ada tambang emas. Ya, termasuk yang Monas, Bang. Emas yang di Monas. Ya, kemungkinan 35 kilo itu dari Bengkulu. Ini masih asli atau Replika. replika ya? Kalau asli saya keluar, Pak. Pulang ya. Pulang. Saya sendiri yang masak. Oh gitu ya. Makanya kalau asli udah. Dan dibawa pulang. Kayak film-film Eropa itu kan dia ganti dengan yang lain, kayak boneka, kayak yang lain. Kalau gua enggak. Mau apa? Kalau Monas asli nggak Bang? Di saat Raja Paguyuban memerintahkan beberapa anak buah mereka mencari tambang emas, berada dari Bukit Kelinci sampai ke Bengkulu, ditemukanlah salah satu tambang emas terbesar di Bengkulu, yaitu Lubang Taden Muara Aman. Belanda 3,5 abad menguasai Bengkulu 115 tahun. Mereka menghasilkan 81 juta golden. Di atas kiri kita ini adalah salah satu ilustrasi pembunuhan dari Thomas Park tadi. Bekas darah di kepalanya, tapi setelah Thomas Park itu 150 orang. Ditambah 3 orang Adipati Margadewa, Adipati Pramani, dan Adipati Langgar yang diikat di Muncul Muria lalu ditembak. Thomas Park bersaksi dan mereka akan dipanggil di bawah panas matahari. Thomas Park pun sering melucuti masyarakat yang menangis. Gini ya. Itu bukan. Ini orang reklamasi menjauhkan pesisir pantai lebih jauh dari benteng. Jadi setelah 1925 dibangunlah salah satu kampung karena tidak sesuai yang dihasilkan dari apa penduduk ini. Data coba. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat daun kopinya, kalau kita lihat daun kopinya dia lebih besar lagi. Artinya kalau saya pernah lihat daun kopi, kalau kopi biasa. Di mana ya? Keren sekali. Di sini ada salah satu tempat penyimpanan harta kopi ini. Di dalam itu ada 3 ruangan, salah satunya masak barang apa. Ada salah satu ruangan yang sangat besar, dan dikelilingi dengan dinding. Ukurannya sekitar segini lah untuk gantungan orang. Tapi gantungnya nggak seperti gantung biasa, tapi jongkok. Ini makanya saya bilang tadi. Nah, untuk sekarang itu
Ngobrol di dalam, suara abang bisa terdengar pakai portalen. Bagus, ini. Coba ngobrol, saya dengar di sini ya. Oh, nggak bisa? Iya. Ruang pamer, Pak. Maksudnya apa nih? Ruang pamer maksudnya apa nih? Pameran tadi. Oh, pameran. Bukan nama ini kan. Nggak boleh pamer-pamer. Panen raya nanti pamer juga. Karena kalau saya perhatikan, itu sudah salah satu Jamaika, Amerika Latin, Banten. 5 orang anaknya meninggal di Bengkulu, termasuk yang cewek, dan mencari dataran baru, yaitu digunakan sebagai benteng Mambok. Kayak gimana Pak? Oke guys, ini menakjubkan sekali. Ini masih original ya. Ini gentengnya masih original sejak zaman pembuatan benteng ini. Kita lihat mereknya apakah benar nih. Jadi sekarang udah gak ada pabrik ini, pabrik genting ini. Kita zoom. Nah, ini merek gentingnya. Sama seperti di Belanda kan, hanya bata. Negara mereka bangun rumah mereka. Jadi ini mungkin dibawa dari luar ya. Gentingnya diakut dari luar. Nah, ini udah berapa ratus tahun ini berarti ya. Kalau kayunya masih asli. Oke, kita sekarang menginjak bata yang usianya sudah hampir 350 tahun. Benteng ini dari atas ya. Kita, nah ini yang terlihat ini mudah-mudahan jadi penyambung mata yang lihat video ini. Nah, ini benteng, jadi pintu aslinya itu di sebelah sini, dan tadi kita masuk dari sana adalah pintu pengecoh ya pada zaman itu. Dan gerbang utamanya atau yang aslinya itu mengarah ke laut langsung ya, ke pelabuhan, jadi ke pantai. Dan ini lihat, kita lihat pantai. Nah, ini pantainya merupakan pelabuhan. Bisa juga melihat Tugu Rafflesia ya, ini ya, Tugu Rafflesia ini. Sebelahnya ada mes. Oke, di sini juga ada meriam. Satu meriam peninggalan yang tetap diletakkan di tempatnya sejak dulu. Nah, ini meriamnya. Yuk, kita ke sana. Ini di bawahnya ini adalah ruang-ruang yang tadi kita masuk di dalam ya, yang digunakan tempat pameran. Nih. Nah, ini kita dekat meriam.
sebetulnya kita nggak boleh melewati batas ini, tapi kita diizinkan sebentar saja untuk lewat ke sini. Terus sengaja dibikin gelap kalau ini terang. Oh sana bang. Ini ada tugu. Yuk kita main.